Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita lanjut PM lanjutan ya. Gimana sih caranya ngitung cari rasio keuangan? Sebelumnya gue izin nggak ikut PM-nya, jadi gue bikin video tutornya aja. Oke, sekarang kita bakal ngitung keuangan. Apa namanya? Kita bakal ngitung rasio keuangan. Pertama, cara gimana? Kita download dulu laporan keuangannya. Buka tab baru. Kalian tulis aja IDX laporan keuangan. Kemudian kita input aja nama emiten yang pengen kita kulik. Contoh misalnya di sini kita pengen ngulik Antam, kita masukin aja kode emitennya Antam, jenis laporannya laporan keuangan, efek saham, tahunnya tahun 2024 dan periode yang tahunan. Habis itu kita apply. Terus scroll ke bawah. Ini kan ada banyak ya dokumen-dokumen. Nah, kita pilih yang mana sih? Nah, kita pilih yang financial statement. Kita bilang financial statement, tapi kan ada dua nih, ada yang formatnya XLX sama ada formatnya PDF. Harusnya kita downloadnya yang XLX, yang formatnya Excel, cuman yang ini tuh error kayak dari bursanya, jadi kita download yang ini aja, financial statement yang PDF. Kita download, ini gue udah download di sini nih. Nah, ini bentuk laporan keuangannya. Sama apa sih yang kita butuhin? Nah, kita butuh apa namanya? Sumber-sumber akun yang kita butuhin. Ada apa aja sih yang kita butuhin? Ada aset lancar, ada total aset, ada utang lancar, total utang, total ekuitas, atau ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik induk. Kemudian kita butuh data pendapatan, habis itu kita butuh data laba bersih. Oke. Kemudian di sini kita masukin tahunnya tahun 2024 sama tahun 2023. Nah, gimana cara kita nyari akun-akun ini? Pertama kita nyari total aset sama aset lancar. Ini kita scroll aja. Halaman pertama laporan keuangan tuh isinya tentang anak perusahaan yang dipunya Antam. Ini ada banyak banget ya. Langsung kita scroll aja. Kita masuk ke bagian laporan posisi keuangan. Ini kita scroll lagi. Kita cari mana sih akun aset lancar. Nah, by the way, ini tuh laporan keuangan ada dua. Ada tahun 2024 sama tahun 2023. Jadi di bar sebelah kiri ini tuh buat tahun 2024, yang sebelah kanan tuh buat tahun 2023. Nah, ini ketemu jumlah, sorry. Nah, ini ada jumlah aset lancar ya, 17.991.975. Ini kita copy aja. Masukin ke sini. Ini juga sama. Kemudian kita masukin total asetnya. Total aset ada jumlah aset. Ini kita copy yang tahun 2024. Ini juga. Itu kita cari utang lancar. Kita scroll ke bawah terus. Nah, ini jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, tahu nama lainnya adalah jumlah utang lancar. Udah, kita sekarang cari yang total utang atau jumlah liabilitas. Udah, kalau kita cari total ekuitas. Ini kita scroll ke bawah. Nah, seharusnya enggak seharusnya. Harusnya kita pakai ini kan, karena kita nyari jumlah ekuitas. Tapi enggak. Kita pakai yang ini, teman-teman. Yang jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik induk, yang 31 juta ini. Kenapa gitu, Bang? Kenapa enggak jumlah ekuitas aja? Nah, kalau teman-teman tahu, jumlah ekuitas itu mengandung unsur kepentingan non pengendali. Akun kepentingan non pengendali ini apa sih, Bang? Kepentingan non pengendali ini adalah jumlah modal di anak perusahaan. Contoh, ini kan Antam kan punya banyak anak perusahaan kan. Nah, tapi nggak semua anak perusahaan itu dikuasain sama Antam sepenuhnya. Artinya ada sisa modal. Misalnya Antam punya anak keuangan namanya Antum.
Nah, si Antam ini punya kepemilikan di Antam ini sebesar 70%. Berarti kan dia nggak nguasain semuanya kan, dia cuma nguasain 70%-nya. Nah, itu sisanya masuk ke mana? Sisanya masuk ke akun kepentingan non pengendali. Makanya kita ambil jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada entitas induk. Kenapa? Karena kita pengen melihat modal dari si Antam itu sendiri, bukan Antam secara keseluruhan. Karena apa? Karena ini adalah laporan keuangan konsolidasian di mana semua anak perusahaan itu, termasuk Antam itu sendiri juga di-input ke dalam laporan keuangan ini gitu. Jadi kita pilih yang ini, jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk. Oke, kalau sekarang kita masuk ke akun pendapatan. Nah, kita pilih yang ini, pendapatan itu penjualan dan pendapatan usaha. Kita pilih yang 69 juta. Ini juga. Nah, kemudian sekarang kita cari yang laba bersih. Kita scroll ke bawah, kita cari laba bersih setelah pajak ya teman-teman. Nah, ini. Kita pilih yang laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Jadi laba atau rugi. Kita pilih ini, laba atau rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk yang ini teman-teman, yang 3,6 juta. Karena bukan yang kepentingan pengendali karena tadi ini tuh anak perusahaannya gitu. Tapi ini apa nih bang? Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan. Nah, laba rugi itu di perusahaan itu, gue diajarin dosen gue tadi dua. Ada laba rugi yang biasa, ada yang komprehensif. Nah, kalau komprehensif ini adalah laba rugi yang dihasilin di luar kegiatan operasional. Misalnya kayak apa namanya? Kalau ada transaksi ekspor di Antam, terus ada perubahan mata uang dan ternyata Antam ini dapat untung dari perubahan nilai mata uang, itu masuknya ke laba rugi komprehensif. Makanya kita cuma ambil yang laba rugi yang dapat diatribusikan. Kenapa? Karena kita cuma pengen melihat Antam secara operasionalnya nih kayak gimana sih di luar kegiatan lainnya gitu. Makanya kita pilih yang 3,6 juta nih ini ya. Ini juga. Oke. Nah, sekarang kita butuh data apa lagi? Kita butuh data harga Antam tahun 2024 akhir sama harga Antam tahun 2023 akhir. Kemudian kita butuh data jumlah saham beredar ada berapa. Cara nyari di mana? Kita cari di investing aja. Masuk ke investing.com. Kalau udah kita search aja di sini. Kalau udah meeting, kita kan mau nyari Antam ya. Kita masukin aja Antam. Kita scroll ke bawah. Ini ada keterangannya nih, secara outstanding atau jumlah saham beredar adalah sebesar 24,03 billion, artinya 24,03 miliar. Berarti ini kita kali 9. 2403 dikali 1 miliar. 24 kali 1 miliar. So 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti apa? Oh. Nah, ini adalah jumlah saham beredarnya si Antam. Habis itu kita cari harga Antam juga di akhir tahun 2024 sama akhir tahun 2023. Kita masuk ke historical data. Kita scroll ke bawah. Ini ada historical data harganya. Ini kita ganti aja tanggalnya. Jadi tanggal 2024 Januari sampai 2024 Desember. Oke. Apply. Maaf. Ini adalah harga Antam di akhir 2024 sebesar 1525. Terus yang 2023 kita input juga. Ini harga Antam di akhir tahun 2023 yaitu sebesar 1.705 rupiah. Kita udah dapat datanya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita mau lihat dulu nih perubahan tiap akun
selama tahun 2023 ke tahun 2024. Change by percent. Ini kita cari seberapa sih perubahan akunnya berubah gitu. Nah, ini cara rumusnya gimana? Ini sama dengan tahun 2024 dikurang tahun 2023 dalam kurung dibagi tahun 2023. Kalau udah, kita scroll ke bawah, Ctrl D. Di sini kita ganti bentuknya jadi persen. Nah, seperti yang dilihat bahwa total aset lancar itu turun 10%, total asetnya itu naik 3%, dan lain-lain. Ini semua persenan itu mendadak ada artinya masing-masing, teman-teman. Tapi yang paling shock itu ada di sini, ada di pendapatannya naik 68%. Ini pasti ada satu alasan lainnya. Nah, kalau udah dapat semuanya, kita barulah mencari rasio-rasio keuangan. Kita mulai dari ROA dulu kali ya, atau return on asset. Return on asset itu kan rumusnya laba bersih sebelum 24. ROA itu kan rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100% dengan 0,08. Ini ROA. Kemudian kita cari yang tahun 2023 juga. Ini kita geser aja. Kita cari ROA juga, teman-teman. ROA itu total laba bersih dibagi dengan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk. Ini kita geser juga, kita tarik aja karena rumusnya sama. Habis itu kita cari NPM. NPM itu rumusnya apa sih NPM? Laba bersih dibagi dengan total pendapatan dikali 100%. Berarti laba bersih dibagi dengan total pendapatan dikali 100%. Kalau udah kita drag aja. Nah, kita dapat nih teman-teman rasio profitabilitas. Kalau kita jadi persenan aja ini. Sorry. Kita lihat dulu nih perubahan ROA-nya selama tahun 2023 ke tahun 2024. Caranya sama kayak tadi, dalam kurung tahun 2024 kurang 23, tutup kurung dibagi tahun 23. Kalau udah kita Ctrl D. Nah, di sini ROA-nya tumbuh. Di sini ROA-nya tumbuh 14% karena ya itu laba bersihnya tumbuh dan pendapatan juga tumbuh. Nah, kalau rasio profitabilitas kita cari rasio aktivitas. Rasio solvabilitas. Solvabilitas rentabilitas ya. Pokoknya ada kanan rasio gitu deh. Kita tulis kanan rasio sama quick ratio. Kanan rasio itu rumusnya total aset lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Enggak dikali 100%. Udah. Nah, quick ratio itu rumusnya gimana? Quick ratio itu kan kita butuh data inventory ya. Berarti kita balik lagi ke laporan keuangannya. Kita cari lagi data inventory. Mana inventory? Inventory itu ada di atas, teman-teman. Nah, ini dia. Akun persediaan lancar sebesar 6.039.652. Ini kita masukin lagi aja. Kita taruh di sini aja kali ya. Enggak. Juga kita masukin juga tahun 2023-nya. Berarti quick ratio rumusnya total aset lancar dikurang dengan inventory atau persediaan
dibagi dengan total utang lancar. Terus segini. Kalau udah, kita drag lagi. Ini karena komanya ada banyak, kita bulatin aja jadi 2 koma di belakang. Ini adalah rasio. Terus cara nyari DAR sama DAR gimana bang? DAR atau debt to equity ratio rumusnya adalah total utang nih dibagi dengan total aset dikali 100% dengan segitu. DAR-nya itu berarti total utang dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Kalau udah kita drag lagi ke tahun 2023 nya, kita jadikan persentase. Nah ini kita kemudian ada rasio aktivitas. Ini nanti aja, aku agak lupa rumusnya. Kita masuk ke rasio pasar dulu. Rasio pasar itu ada apa aja? Ada IPS, ada PER, ada VPS, dan ada PBV. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Kita pakai yang utama aja. Kita pertama cari EPS atau earning per share. Rumusnya adalah laba bersih dikali laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Tapi ini salah teman-teman. Karena apa? Kalau kita balik lagi ke laporan keuangan, terus kita scroll ke atas, kita masuk ke informasi umum di bagian ini. Di sini ada keterangan bahwa laporan keuangan ini dihitung berdasarkan jutaan. Artinya apa? Artinya angka yang ada di laporan keuangan ini belum real teman-teman. Ini tuh angkanya harus dikali sama 1 juta dulu, baru kita dapat angka aslinya. Nah, karena yang ini kan kita langsung copy, berarti rumusnya adalah laba bersihnya ini kita kali dengan 1 juta dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Baru dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sehingga dapatlah IPS sebesar 151 perak. Terus perak berapa? Perak atau price to earning ratio rumusnya adalah harga dibagi dengan IPS-nya. Nah, harganya kan ini kita pakai tabelan tahun 2024 ya, yang ini. Ini kan kita pakai harga 2024, berarti kita pakai yang ini dibagi dengan jumlah IPS-nya dengan segini. Kemudian BVPS itu rumusnya gimana? BVPS itu adalah total ekuitas dibagi dengan total saham preferen. Total ekuitas dikurang dengan total saham preferen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nanti dulu deh, gue lupa rumusnya. Maaf. Ini kalau udah kita drag aja. Nah, jadi begitu guys cara ngitungnya. Bentar, ada rumus yang gue lupa.
BVPS itu rumusnya adalah total equity dibagi dengan jumlah saham beredar ya. Tapi total equity-nya kita kali 1 juta dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 1 juta. Dibagi dengan harga total saham yang beredar ya. Kita dapatlah segini teman-teman. Ini adalah harga asli si Antam. Ini mendingan kita kunci aja selnya. Kita drag. BVV itu rumusnya gimana? BVV adalah harga sahamnya dibagi dengan BVPS. Nah, BVV tahun 2023 ini kita ngambil dari harga tahun 2023. Enggak. Yang D13 ini kita ganti sama dengan ini dibagi dengan BVPS sehingga kita dapat angkanya sebesar segini. Dan selamat, kita telah menyelesaikan cara menghitung rasio keuangan dengan cepat dan tepat. Bisa ada satu lagi yang belum, yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini kita coba hitung ya. Pertama kita mau ngitung aset turnover. Sama kita mau nyari inventory turnover. Kita butuh data apa aja buat cari ini? Kita butuh data revenue sama total aset. Kita pertama kita ingin dulu. Total aset turnover itu rumusnya revenue dibagi dengan average total asset. Average total asset itu berarti total asetnya ini ditambah tahun 2023-nya dibagi 2. Kurung, buka kurung lagi, bagi 2. Nah, ini ada total aset turnover sebesar segini. Ini kita drag lagi aja. Jangan lupa diganti itunya. Kemudian kita nyari inventory turnover, itu kita butuh data COGS atau beban pokok penjualan. Kita scroll lagi ke halaman ini. Kita punya data beban pokok penjualan dan pendapatan. Ini kita taruh bawah aja datanya. Kita copy 62 juta. Sama ini juga kita copy yang tahun 2023-nya. Kemudian kita hitung aja. Inventory turnover itu rumusnya adalah COGS dibagi dengan rata-rata inventory. Rata-rata inventory itu presiden lancar tahun 24 tambah tahun 23 dibagi 2. Kurung. Ini kita ganti dulu teman-teman karena ini minus. Kita dapat inventory turnover sebesar segini. Jadi kita F4 dulu, kita kunci udah, kita drag aja.
kita ganti lagi presentasi. Sudah selesai. Selamat, kita semua telah mengerjakan rasio keuangan. Sisanya kita tinggal mengartikan aja semua perubahan di arti ini. Itu guys. Thank you. Terima kasih banyak.